Begitu sampainya di depannya si Aki Rohmat ini, Aki Rohmat tuh kayak ngeliatin mereka berempat tuh dari atas sampai bawah gitu, liatin kepala, kaki, balik lagi kepala gitu. Belum sempat seteguran gitu, si Aki Rohmat lah bilang, "Neng, ulah turun, getina amis." Si Siska ini dia bingung gitu sambil nyeltokin si Iki. Kayak, kok dia bisa tahu ya Ki kalau aku halangan? Selamat datang di Cerita di Jalbuk di episode 34. Bulan lalu, aku betul tuh kayak kita sering ada 2-3 episode lah yang di Sumatera. Itu ada Nyak Balang, ada Homang. Hari ini kita pindah nih ke Pulau Jawa nih. Di Pulau Jawa, daerah Jawa Barat lah ya. Nah, Jawa Barat itu ada satu urban legend yang terkenal di sana, itu disebut dengan Lulun Sama. Lulun Sama apaan bang? Lulun Sama tuh kayak hantu gitu tapi ada di sungai. Nah cerita inilah yang akan dialamin sama si Iki dan juga temen-temennya. Sebutlah Iki, Bimo, Rani sama Siska. Mereka ini lagi pada liburan semester di Jakarta. Mereka kuliah. Habis itu mereka pada liburan baliklah ke kampung halamannya si Iki. Di kampung halamannya Iki ada sungai gitu loh yang gede. Nah di sungai itulah mereka mandi. Padahal udah diingat sama orang tuanya si Iki, kalian boleh main sungai tapi gak boleh mandi ya. Pantangan itulah yang dilanggar sama mereka itu. Gara-gara mereka ngelanggar pantangan itu, kawan-kawan si Iki inilah yang harus menerima akibatnya. Iki kayak mana bang? Iki enggak. Nah kira-kira kenapa Iki enggak? Siapin kopi dan cemilan di sini gue ceritain. Cerita ini dimulai di salah satu desa di Jawa Barat. Kita samarkan saja nama desanya, sebutlah Sukamaju. Di Sukamaju ini ada satu laki-laki namanya adalah Iki. Iki ini dia merantau ke Jakarta, melanjutkan studi lah, dia kuliah di Jakarta. Nah waktu itu si Iki ini abis UAS libur panjang kan. Nah pikir dia, aku nih pengen balik kampung, liburan panjang di rumah, tapi dia pengen ngajak temen-temennya yang di Jakarta ini. Ada 3 orang yang diajak sama dia. Jadi total yang balik kampung sama Iki ini ada 4 orang. Salah satunya di antara mereka bertiga ini pacarnya si Iki. Namanya adalah Siska. 2 yang lain namanya Bimo sama Rani. Nah si Iki ini cerita sama 3 kawan dia ini. Dia bilang kalau di kampung halaman gue tuh masih asri. Kehidupannya tuh masih ngampung banget lah pokoknya. Kita tuh bakalan kangen lah kalau biasa di kota terus ngeliat begitu kan adem segala macem gitu. Iki lah juga cerita dia sama teman-temannya ini. Kalau di kampung gue ini ada sungai yang gede, sungainya alirannya tuh tenang, enak lah pokoknya. Lu pada nanti kalau ngikut gua di kampung gua nih healing lah pokoknya mah. Diceritain lah semuanya sama si Iki sama teman-temannya ini. So excited itu dia ceritainnya. Makanya teman-temannya juga penasaran gimana sih kondisi kampungnya si Iki ini gitu. Mereka lah sepakat untuk ngikut si Iki di waktu liburan nanti habis UAS balik ke kampungnya si Iki. Nah si Bimo emang hari-hari dari kecil gitu dia di Jakarta gitu, diceritain sama si Iki ini dia excited bener dia. Yaudah aku ikut lah ya. Tapi nanti kalau aku sana nih ikut ajakin aku lah mandi ke sungai yang kau ceritain tadi. Aman aja. Nah di kampung halamannya si Iki ini, desa Sukamaju tadi itu memang desanya tuh dilewatin sama sungai-sungai yang gede gitu. Nah di salah satu sungai gede yang ada di kampungnya si Iki ini, Lubuk itu menurut orang-orang di kampung halamannya si Iki itu bagian dari sungai yang paling dalam. Jadi bisa sampai belasan meter lah di situ. Terus arus sungai itu kayak muter-muter aja di situ. Long story short, berangkatlah mereka ke kampung halamannya si Iki. Betul, semua yang dibilang sama si Iki ke teman-temannya ini sesuai dengan ekspektasi mereka. Semakin masuk mereka ke kampung halamannya Iki, mereka tuh ngerasa bener-bener nature gitu loh, kayak alam. Lu tuh masih bisa dengar suara-suara serangga segala macem, hamparan sawah masih luas. Bener-bener sesuai apa yang dibilang Iki lah. Ada satu waktu mereka udah mau sampai di rumahnya si Iki, si Bimo nih nanya sama si Iki, karena sepanjang perjalanan mereka ini si Iki ini sekali 2 kali ngelihat orang di pinggiran sungai, tapi kayak lagi ada acara. Tanya lah sama si Bimo, Ki, ini orang-orang ngapain ya? Emang lagi ada acara gitu ya? Karena si Bimo ini, ya namanya anak kota kayak mana sih di kampung itu kan nggak tahu kan ada istiadatnya gimana. Makanya ditanya. Kebetulan si Bimo ini juga orangnya tuh kepoan. Jadi memang warga-warga di sini tuh memang udah biasa gitu ngasih sedekahan ke sungai. Ya kayak acara selamatan aja. Katanya biar selamat aja. Nah teman-temannya si Iki jadi, lah berarti sungainya nggak aman dong. Mereka bingung gitu kan. Apa sih yang maksudnya si Iki ini gitu. Nah si Iki ngeliat teman-temannya pada panik gini kan, apalagi kan si Iki kan rencananya mau ngajak mereka mandi di sungai kan. Terus kalau pada panik begini pada nggak mau gitu. Timbalin namanya, alah tahayul aja. Orang-orang sini memang begitu acaranya, karena udah jadi tradisi aja gitu. Tapi tenang aja. Toh buktinya aku deh sama kalian masih ada kan sampai sekarang. Kalau emang ini sungai ini bahaya segala macam, aku harusnya udah gak ada.
Tapi jawaban itu nggak bikin teman-temannya si Iki ini terpuaskan. Bimo masih nanya lagi, berarti sungai-sungai di sini ada penunggunya ya Ki? Alah, akal-akalan aja orang sini, gak ada penunggu-penunggu, mitos. Dijawab sama si Iki sambil Iki ketawa-tawa gitu. Kayak Iki tuh agak panik gitu kalau teman-temannya ini malah jadi takut. Ngawur, gak boleh gitu Ki. Namanya juga kepercayaan orang kan beda-beda. Malah justru si Siska ini yang ngasih tahu begitu gitu. Harusnya kan si Iki kan emang yang asli orang situ kan yang ngasih tahu gitu loh. Dijawab sama si Iki, ya lu lihat aja tuh orang-orang buang-buang ayam lah segala macem. Jadi yang diceritain si Iki sama teman-temannya ini, mereka nih warga-warga di kampung itu ngelakuin semua ritual-ritual itu tuh karena memang ada mitos turun-temurun yang disebut dengan lulun sana. Belum sempat obrolan itu disambung sama mereka ini, sampailah mereka di rumahnya si Iki. Jadi obrolan tadi tuh keputus aja gitu di tengah. Nah di rumahnya si Iki lah disambut sama keluarganya Iki segala macem. Tapi temen-temennya Iki ini udah nggak sabar gitu sama ceritanya si Iki. Mana sungai yang kau ceritain ini lah, aku pengen buru-buru diajak ke sana. Pas banget datangnya mereka di rumahnya si Iki ini masih jam 4 sore. Pikir si Iki besok pagi aja lah kita mandinya gitu. Sekarang istirahat dulu aja gitu. Cuman karena waktunya juga masih oke, pikir Iki ya udahlah sore aja kita mandi. Kayak mana kalau jam 4 nih ke sana? Langsung lah diajak teman-temannya Iki mandi di tempat di mana Iki dulu waktu bocah tuh sering ciblon di situ. Pergilah mereka semua berempat ini ke sungai yang dimaksud tadi, ngelewatin pesawahan lah segala macem gitu. Sampainya di sungai, si Siska ini bilang lah sama si Iki, Ki aku nih lagi head ya, jadi aku nih lagi dapet gitu, anginnya nih perasaan dingin banget gitu, aku kayaknya nggak ikut mandi, nggak apa-apa kali ya. Si Iki tuh masih kepikiran sama obrolan mereka di mobil tadi, kok nggak mau mandi gitu, apa jangan-jangan mereka ini pada takut gitu gara-gara di jalan tadi ngeliat orang pada ada cara begitu-begituan gitu. Tuh perasaan kamu aja sis, memang hormonnya aja karena lagi PMS, terus kalau udah kena air juga seger gitu. Jadi si Iki ini berusaha ngerayu mereka tuh biar pada mau mandi. Rani sama-sama perempuan, dia lah ngebelain si Siska. Udah sih nggak usah dipaksa Ki, kalau emang badannya lagi nggak enak mah nggak usah mandi. Masa udah jauh-jauh dari Jakarta nyampe sini nggak mandi gitu, kata si Bimo. Si Rani lah mulai bimbang dia. Iya juga sih sampai sini masa nggak mandi gitu. Ya udah sih kalau mau mandi nggak apa-apa bentaran aja. Sepanjang mereka jalan menuju ke sungai yang dimaksud sama si Iki ini, Iki sambil perhatiin teman-temannya kenapa mukanya pada panik gitu, bingung deh. Orang tadi pada minta kesini katanya mau mandi, makin kesini kulihat makin kayak pada ragu gitu mau mandi. Si Iki berusaha untuk meyakinkan kawan-kawannya. Lihat sungainya tuh adem, tenang begitu. Di mana letak seremnya? Nggak ada serem-seremnya, tenang aja sih. Si Bimo nyambung obrolan waktu di jalan tadi. Terus lulun sama yang kau bilang tadi apaan Ki? Alah itu mah cerita orang-orang sini aja yang dibuat gua. Jadi biar orang tuh nggak pada rusak sungai aja. Tenang aja sih. Orang ada akamsi di sini aman. Tengah-tengah obrolan mereka berdua tuh si Siska tuh ngomong lagi, dia ngeyakinin si Iki lagi kalau dia tuh memang perutnya lagi nggak enak gitu loh. Ki, aku nggak renang lah ya. Aku nih takut tuh perutku kram gitu. Renang kan kalau nggak lagi fit juga nggak bagus kan. Dijawablah sama si Iki, udah sis jangan diini-iniin gitu. Itu mah sugesti aja gitu. Nanti juga kalau udah renang nggak kram nggak. Tenang aja, tenang, ntar aku jagain lah. Namanya kan dia pacarnya kan cowoknya kan. Tapi dia kayak maksa banget gitu biar teman-temannya itu pada renang. Nah sampailah mereka semuanya ini di sungai, udah di tepian sungai gitu. Si Bimo ini bengong gitu, dia kayak ngeliatin ke ujung gitu. Apa si Bimo gitu? Si Bimo ini ngeliat kakek-kakek. Bilang lah dia sama si Iki, Ki, itu ada kakek-kakek ngapain ya? Oh itu mah orang sini mah manggilnya Aki Rohmat. Si Bimo tuh ngeliatin si Aki Rohmat ini dari jauh tuh kayak keheran-heran gitu loh. Terus ditenangin lagi sama si Iki. Itu malah lagi nyusunin sajanya kayak tadi yang kau lihat di jalan itu loh. Tapi Bimo ini penasaran. Teman-temannya tadi si Rani sama Siska juga yang tadinya tuh nggak sadar juga. Gara-gara si Bimo yang ngeliatinnya kayak orang bingung gitu, mereka juga jadi penasaran. Si Iki ngeliat teman-temannya kayak tadi tuh. Nggak jadilah renang nih kalau mereka nih pada ragu-ragu gini. Ya udah biar nggak penasaran kita samper aja ke sana. Akhirnya berempat lah tuh mereka nyamperin si Aki Rohmat tadi. Begitu sampainya di depannya si Aki Rohmat ini, Aki Rohmat tuh kayak ngeliatin mereka berempat tuh dari atas sampai bawah gitu. Liatin kepala, kaki, balik lagi kepala gitu. Belum sempat seteguran gitu, si Aki Rohmat lah bilang, Neng ulah turun, getina amis. Dengar si Aki Rohmat tadi ngomong begitu ke pacarnya Siska ini, si Iki itu tersinggung dia. Karena si Aki Rohmat ini ngomongin soal darah head tapi di depan temen-temennya. Yang sopan laki kalau ngomong, kalau mau nakut-nakutin orang mah nggak gitu kali ngomongnya. Ngeliat si Iki ini marah-marah gitu kan, si Rani tuh nenangin, gak boleh ngomong gitu sama orang tua. Tapi si Iki ini udah kebawa kesel gitu sama si Aki Rohmat ini, kayak gak sopan gitu menurut dia. Si Siska ini dia bingung gitu sambil nyeltokin si Iki. Kok dia bisa tahu ya Ki kalau aku halangan? Si Iki ini diem sambil mikir dia. Iya juga ya, dia bisa tahu. Si Iki ini juga bingung dia, kok bisa tahu gitu teman.
Kebetulan aja lah. Nah, daripada teman-temannya nih makin nggak berani nanti mandi, si Iki lah kepikiran buat ngajak mereka. Udahlah balik lagi lah. Diajaklah mereka bertiga ini balik ke tepian sungai pertama mereka datang tadi buat renang. Baliklah mereka berempat ini ke tempat awal mereka tuh nyampe sungai tadi, di tepian sungai pertama sebelum mereka nyamperin si Aki Rohmat tadi. Akhirnya mereka berempat berenanglah di pinggiran sungai itu. Selama renang tuh mereka tuh bercanda-bercandaan lah, ciprat-cipratan air segala macem. Sambil si Iki ini cerita sama kawan-kawannya. Dulu nih tempat kita renang sekarang ini, dulu tuh di sini ada pohon gede gitu, pohon gede udah patah tumbang gitu yang dipakai sama anak-anak zaman dulu tuh buat loncat-loncatan. Tapi sekarang memang udah ada. Iki juga ngasih tahu kalau di sekitaran situ tuh ada yang namanya lubuk. Nih, dari kita renang ini ya di sebelah sono tuh di tengah-tengah tuh ada yang namanya lubuk. Si Bimo lah bingung, lubuk apaan? Si Iki ngejawab, si lubuk itu bagian terdalam dari sungai. Lagi cerita gitu si Iki, si Bimo ini bilang, Ki, kakiku ini kok berat ya, injek pasir kali lu. Si Bimo ini cuma ngangguk-ngangguk sambil dia tuh nanya sama si Iki, lubuk yang kau bilang tadi tuh mana? Iki ditanya sama si Bimo begitu, sombong dia karena dia akamsi kan gitu. Ya udah nantilah kita ke tengah. Dengar obrolan dua cowok ini, si Rani lah bilang, enggak lah kalian aja lah kalau mau ke tengah, enggak mau, aku takut. Si Iki itu malah manas-manasin lagi dia. Lihatlah Bim, masa teman kita dia jauh-jauh dari Jakarta sampai sini enggak mau renang ke tengah, ngomporin si Bimo aja gitu. Ketawa-ketawa lah mereka. Tapi kayak mana namanya orang takut gitu kan, si Rani ini enggak mau lah diajak ke tengah. Apalagi Rani ini tahu betul kalau teman perempuan dia ini si Siska ini kan lagi dapet tadi tuh loh, jadi kan takutnya kalau badan dia lagi gak enak segala macem, ngeri lah. Udahlah Ki, kau aja tuh sama Bingung lah ke tengah, aku di sini aja Mas Siska. Si Iki ini masih berusaha untuk ngeyakinin teman-temannya kalau di tempat tuh aman gitu. Jadi si Iki dia renang dia ke tengah di bagian yang katanya terdalam tadi itu dia renang ke tengah, balik lagi dia. Congkak betul dia balik itu sambil bilang, kau tengok lah aku aman-aman aja kan, gak akan ada apa-apa, nggak ada, gue aman. Karena si Iki ini udah ngebuktiin kayak tadi itu, itulah yang bikin si Rani sama si Siska ini berani untuk ke tengah. Pikir mereka ada yang jagain juga ini. Mereka berempat lah dia berenang ke tengah. Nah di tengah ini jarak mereka tuh gak ada kedekatan, kayak nyebar gitu lah. Si Iki ini sambil lanjutin lagi cerita dia zaman kecil di sungai itu. Nah di tengah-tengah mereka lagi dengerin si Iki ini cerita, Bimo nih dia ngomong sama si Iki, Ki, kau lihat gak barusan ada yang lewat gitu. Jadi si Bimo ini ngerasa kalau ada entah benda lah, entah makhluk atau apa gitu dari bawah tuh lewat. Bentukannya sepengakuannya si Bimo ini bentukannya kotak kayak tikar gitu. Mendengar si Bimo begitu tuh si Iki tuh langsung ngecek gitu. Enggak ada apa-apa. Emang kau lihat apa sih? Sumpah aku tadi ngeliat bentuknya itu lama-lama makin lebar. Kayak yang gue bilang tadi, jarak mereka tuh kan di tengah tapi misa-misa agak lumayan jauh gitu ya. Si Rani sama si Siska tadi juga denger apa yang dibilang sama si Bimo tadi. Mereka juga ikut nyari gitu. Pas mereka lagi pada nyari begitu, si Siska ini kayak ketarik dari bawah, kenceng banget, sampai menggap-menggap dia minta tolong deh, tolong. Sampai si Siska ini renang-renang dia kayak mau renang ke permukaan gitu tapi kayak nggak bisa, kayak ditarik aja dari bawah. Lihat satu kawan mereka ini si Siska ini tenggelam gitu, semuanya mereka berempat panik mereka. Bimo lah teriak-teriak, Ki tolongin Ki gitu. Iki lah langsung nolongin si Siska tapi nggak bisa gitu loh. Jadi setiap tangannya si Siska ini dapat ditarik sama si Iki kayak licin gitu loh, tarik lepas. Si Bimo juga begitu deh, dia narikin baju si Siska nggak bisa. Jadi kayak seakan-akan tarikan dari bawah itu lebih kenceng. Udah dicoba berkali-kali itu nggak berhasil. Sampai akhirnya si Siska ini makin jauh ke bawah sama arus. Panik lah mereka semuanya nih. Di tengah-tengah kepanikan mereka bertiga ini, Siska sama Bimo ini ngerasain hal yang sama kayak yang dirasain sama Siska. Jadi kaki mereka kayak ketarik dari dalam gitu loh. Iki bingung dia, soalnya si Bimo sama Rani teriak-teriak, Ki tolongin Ki. Antara gua harus berenang nyusulin si Siska atau dua kawanku di kayak mana gitu. Karena kebetulan si Bimo ini jaraknya lebih deket sama si Iki, Bimo tuh lah yang selamatin dulu sama si Iki. Alhamdulillahnya bisa diselamatin si Bimo. Si Iki lah bilang, Bim kau tolongin Rani, aku kejar si Siska. Iki langsung berenang ngejar si Siska, kan udah hanyut gitu kan. Terus si Bimo nih alhamdulillah juga berhasil nyelamatin si Rani. Dibawalah si Rani ke tepian sungai. Ada si Bimo nih sama si Rani ini berhasil lah keluar dari sungai dia kayak berdiri di tepian pinggir gitu. Makanya dari situlah dia kelihatan dengan jelas Siska ini ke bawah sama arus. Yang bikin mereka pada bingung. Harusnya kalau orang ke bawah arus itu kan ngambang aja di atas. Nah yang mereka lihat si Rani ini kayak ke bawah arus tapi muncul tenggelam lagi. Terus ke bawah arusnya kenceng banget. Pokoknya jaraknya antara si Iki sama si Siska ini malah justru makin jauh. Kayak gak mungkin gitu si Iki ini bisa ngejar si Siska. Kebingungan mereka berdua. Akhirnya si Bimo lah keinget Aki Rohmat tadi gitu. Larilah si Bimo sama si Rani ini ke tempatnya si Aki Rohmat tadi. Bilanglah si Bimo ini sama Aki Rohmat, Ki tolongin Ki, teman kita hanyut. Dengar itu si Aki Rohmat langsung
Maneh sekarang ke kampung, Maneh ke kampung sambil minta tolong sama orang-orang kampung. Bilang kalau Lulun sana udah muncul. Bimo sama Rani sebingungan. Tapi mereka udah antara bingung dan juga panik, jadi nggak ada kepikiran apa-apa lah. Larilah mereka ke kampung minta pertolongan. Teriak-teriak mereka sambil lari sepanjang kampung. Tolong, Lulun sana muncul, tolong. Mereka teriak-teriak lah, lari-larian di kampung. Sampai orang-orang kampung tuh ada beberapa yang denger itu sambil nanya dia, saha eta budak kota? Eta baturnya si Iki dari kota. Terus dibilang ulah sembarangan, masih aja. Dengar si Bimo sama si Rani teriak-teriak, warga kampung langsung kumpul ke sungai. Iki ini masih coba berenang, terus dia ngejar si Siska. Dia berusaha untuk bisa nyelamatin Siska lah, kayak manapun caranya lah. Renang dia, tapi semakin dia renang terus makin jauh, dia malah semakin kehilangan jejaknya si Siska. Karena makin lama Siska dia bener-bener makin hilang dan gak kelihatan lagi. Lemes, panik, bingung lah si Iki. Kayak dia udah frustasi, akhirnya dia nepi, dia renang ke pinggiran sungai gitu. Sambil duduk kayak dia sambil nangis dia. Kayak mana lah nih aku nih kalau ditanya sama orang tua segala macamnya. Sambil si Iki duduk gitu lemas gitu disamperin lah sama Ki Rohmat tadi. Kayak mana ketemu apa enggak? Cuma lemas gitu sambil nggak bisa Ki, udah aku tarik tadi tangannya tapi licin lepas terus, nggak bisa lah, aku juga bingung Ki. Dengar itu Ki Rohmat itu cuma geleng-geleng kayak udahlah nih, habis tamat lah nih bocah. Gak lama dari itu si Bimo sama si Rani juga nyusulin si Ki Rohmat tadi. Ketemulah mereka nih sama si Iki tadi. Terus si Rani ditanya sama Ki Rohmat, tetehnya juga tadi kesana juga? Iya Ki, aku tadi juga kesana juga nih sama temanku yang laki ini satu. Tapi kita selamat. Si Iki sambil lemes gitu kan, dia sambil duduk gitu kan, sambil ngelemes dengerin obrolan yang belakang dia sambil mikir, kok aku sendiri yang gak ketarik ya? Ki Rohmat lah ngejelasin sama mereka bertiga ini. Teman Maneh ditarik sama Lulun sama. Yang dua ini kenapa selamat? Karena emang Lulun sama udah dapet apa yang dia mau. Si Ki sambil nanya dia sama Ki Rohmat tadi, terus kenapa nggak saya aja Ki? Kenapa mereka? Ya Maneh kan orang sini. Lulu sama nih nggak asing sama Maneh, makanya nggak mau narik Maneh. Dengar semua apa yang diomongin sama Ki Rohmat ini, si Iki itu makin ngerasa bersalah, dia sedih dia. Sadar betul kalau semua kesalahan ini nih sampai Siska hilang ini kalau nggak gara-gara dia harusnya ini nggak akan terjadi gitu. Lama dari itu warga yang tadi dipanggil nama si Bimo sama si Rani tadi itu pada datang, dan sama keluarganya si Iki juga, orang tua si Iki juga datang ke situ. Sudah pada ngumpul tuh warga di situ, diceritain lah semua kejadian yang dialami sama Siska dan kawan-kawan ini sama si Ki Rohmat. Si Ki Rohmat juga sempet nanya sama si Rani, yang hilang tuh gadis yang halangan tadi bukan? Selihatan tuh si Iki, si Bimo sama si Rani tuh, mereka nggak bisa berkata-kata apa lagi gitu selain mengangguk doang, karena emang itulah yang terjadi. Warga yang udah pada kumpul tadi lu pada nyeletuk, pantes saya keseret sama Lulun sana, orang udah tahu halangan malah maksain berenang di sungai. Dengan warga tuh pada bisik-bisik itu, Iki itu makin hancur, dia mentalnya makin kena lah dia makin ngerasa bersalah atas semua kejadian yang menimpa teman-temannya ini. Nah, udah ayo kita cari aja gitu. Si Ki Rohmat ini ngajakin warga-warga buat nyari, karena ini kejadian kan udah sore gitu loh, udah menjelang maghrib. Kalau nggak sampai ketemu keburu hari udah gelap lah, makanya diajaklah warga-warga yang udah kumpul ini buat nyisirin sungai, nyari keberadaannya si Siska. Ada semua warga yang kumpul itu nyari lah, nyisir sungai, pisah sono bisa sini, semuanya nyari itu sampai tengah malam, sampai jam 11 malam tuh nggak ketemu Siska ini. Si Ki Rohmat lah bilang, kita udah berusaha nih nyari nggak ketemu gitu. Temenmu ini belum mau dilepas sama Lulun sama, sekarang kita pulang, kita cari lagi besok. Nih, kalau kejadiannya sebelum ada kejadian ini semua nih, pasti si Iki ini ngebandel lagi, dia nggak akan mau dia. Tapi karena dia ngerasa nih kalau aku nggak nurut nanti takut kualat lagi dia. Akhirnya dia setuju untuk selesai ngelakuin pencariannya. Baliklah dia ke rumah. Padahal dalam hati kecil dia itu masih kayak, nggak bisa aku nih pulang kalau belum ketemu. Panjang perjalanan pulang itu, bubar warga segala macem, si Ki Rohmat ini lah sempat nyeletuk sama orang tuanya si Iki. Mana berdua nggak pernah cerita apa sama bujang mana ini soal Lulun sama nih? Udah Ki, udah diceritain dari kecil, tapi emang si Iki ini bandel. Kalau dikasih tahu ngeyel. Sampainya di rumah si Iki, malam itu bener-bener jadi sunyi, bener-bener hening lah pokoknya. Gara-gara kejadian tadi itu loh. Harusnya mereka ini dari kota ke sana tuh mau seneng-seneng gitu, malah kejadiannya begini. Di tengah-tengah mereka pada sedih begitu, si Rani sama si Bimo ini sempat bilang sama si Iki, mereka tuh cerita kalau di kaki mereka, di pergelangan kaki itu ada bekas luka. Yang mereka rasain itu luka karena sempat ketarik tadi. Si Iki makin panik karena ngeliat apa yang ada di kakinya si Rani sama si Bimo ini, bentukannya tuh kayak ini loh, kayak anyaman tikar gitu loh, bener-bener mirip banget. Kayak lo kalau tidur nggak sengaja di bantal gitu kan ngecap, nah kurang lebih begitu. Iki lah bilang sama mereka berdua, besok aku temuin lagi lah Ki Rohmat, ntar aku tanyalah sama Ki Rohmat Ki kalau ini kenapa. Besok harinya semua warga tuh pada kumpul di pinggiran sungai untuk lanjutin pencariannya, karena tadi malam itu kan keharang sama waktu.
baru nyari bentar tuh udah jam 11 malam, makanya dilanjutlah hari itu. Hari itu semuanya udah pada kumpul, semuanya mau nyari keberadaannya si Siska ini. Ada yang nyusurin sungai lah, ada yang cerita, ada yang nanya di mana kalian nih pertama kali renang tuh di mana gitu. Ada yang bagian situ nyari segala macem gitu. Nah waktu semuanya udah pada kumpul dan lagi pada nyari gitu, si Iki lah sempet nanya sama Ki Rohmat, Ki, teman-temanku kakinya nih pada ada bekas luka gitu loh Ki. Nah, dipanggilin lah tuh si Rani sama si Bimo tuh, dipanggil sama dia, ditunjukin lah sama mereka berdua sama Ki Rohmat. Pas dilihat sama Ki Rohmat, aduh ini mah tanda nggak bisa hilang. Si Ki ini mohon-mohon gitu sama Ki Rohmat, Ki tolongin laki nih, teman-temanku nih kayak mana caranya segala macem. Gak bisa, itu udah gak bisa. Bekas luka itulah tanda kalau dia tuh pernah dipegang sama Lulun sama. Dengar jawabannya si Ki Rohmat ini, si Bimo ini kesel dia kayak, Ki tolong laki, masa nggak bisa hilang Ki? Rane juga sambil ngedumel dia, udah bener aku nih nemenin Siska di pinggir malah diajak-ajak ke tengah, gara-gara lu si Bim gitu. Tadi ini nyalain si Bimo ini nggak mau disalahin lah dia. Kalau kamu nyalahin lah salahin Iki, nggak salahin aku. Iki dengar temannya pada berdebat segala macam gini, dia makin ngerasa bersalah. Apalagi si Iki ini sadar betul kalau sampai detik ini pun Siska belum ketemu. Di sisi lain warga tuh juga pada nyari sampai ke hilir sungai. Harusnya kalau ngikutin aliran sungai pasti akan ketemu di bagian hilir sungainya. Semua warga tuh sampai sore lah ke sono tuh nggak ketemu juga. Beberapa warga sampai renang juga di area yang katanya paling dalam itu, dicari sampai dasar juga nggak ketemu. Dari pagi sampai sore tuh bahkan nggak ketemu tuh tanda-tanda keberadaannya si Siska ini di mana. Akhirnya Ki Rohmat nih ngajakin semua warga untuk nanti malam nih kita pengajian. Nggak ketemu nih tanda-tandanya di mana soalnya. Akhirnya nurut aja tuh semua warga malam itu kumpul di sungai itu untuk bikin pengajian. Dan betul aja besoknya jam 10 pagi ketemulah si Siska ini. Tapi semua warga tuh pada bingung. Kenapa bingung Bang Jal? Karena gini, harusnya kalau ngikutin arus sungai si Siska ini harusnya ketemunya di hilir. Tapi justru ada satu warga yang nemuin Siska ini ketemunya di hulu. Gak pernah kepikir sama warga ini buat nyari Siska ke hulu, karena kan sungainya kan ngalirnya ke sini. Jadi Siska itu ketemu tapi ngelawan nggak masuk di akal lah pokoknya. Dan waktu jenazahnya si Siska ini ketemu, warga tuh pada bingung sama keadaannya si Siska. Satu ketemu karena sudah tidak bernyawa lagi, karena udah 3 hari lah ya. Tapi yang bikin bingung lagi, posisi badannya si Siska ini kayak gak ada luka sebetulnya, tapi posisi badannya tuh kayak gini loh, kayak habis digulung gitu loh. Udah dibawa ke rumah sakit segala macam, barulah ketahuan ternyata tulangnya si Siska ini nih udah remuk gitu lah. Datang polisi ke sana tuh buat otopsi lah segala macam. Setelah semuanya selesai, polisi netapin kalau kejadian ini adalah kejadian murni kecelakaan. Tapi warga di sana tuh kayak ngerasa belum terpuaskan, karena warga ini ngerasa ini sih bukan karena kecelakaan biasa ya, ini pasti tenggelam karena Lulun sama itulah. Seminggu setelah kejadian itu si Bimo sama si Rani ini lah balik ke Jakarta. Sementara si Iki itu masih di kampung halamannya ini. Jadi si Iki ini berubah jadi orang yang banyak diem lah. Kayak dia masih ngerasa bersalah atas semua kejadian yang menimpa sama si Siska. Itu dia cerita tentang Lulun sama di episode 34. Kalian yang belum nonton episode lainnya silakan maraton dulu. Biasanya ada di pojok kanan kiri atas bawah. Seperti biasa jangan lupa sholat, teman.